nyanyi dulu bersama-sama. Sekarang ini siapa yang suka main layang-layang di sini? Oh iya, kayaknya suka bermain layang-layang ya? Wow. Oke, kita berdiri sebentar ya. Yuk, ayo berdiri. Bulu sebatang, tuh potong sama panjang. Lakukan musik berkemenangan, dijadikan layang-layang. Bermain kamu sayang. Hebat itu bawa ketakutan, hatiku senang. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pelajaran akan dibawakan oleh Ibu Anya. Halo anak-anak, sudah kenal belum dengan Ibu? Sudah. Siapa nama Ibu? Anya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan buat diri kita sendiri. Kemarin kita habis belajar apa? Ayo, siapa yang ingat? Saya. Ya, belajar segitiga. Segitiga. Bagaimana ciri-ciri segitiga kemarin, Pak Rizal? Memiliki 3 sisi. Iya. Nah, sekarang Ibu Anya akan menjelaskan tentang apa itu bangun datar. Bangun datar merupakan suatu bentuk bangun 2 dimensi yang memiliki permukaan datar. Apa sih ciri karakteristik bangun datar? Bisa dibaca Pak Rizal? Memiliki titik, garis, dan sudut. Tiap garis yang membentuk bangun datar tersebut disebut dengan sisi. Yang ketiga memiliki luas dan keliling. Ya. Lalu ada yang tahu apa bangun ini? Siapa yang tahu angkat tangan? Ketupat. Wah, kurang tepat kayaknya. Pak Rizal tahu? Layang-layang Bu. Iya, benar. Ini adalah bangun datar layang-layang. Lalu yang ini? Lingkaran. Iya, ini adalah bangun lingkaran. Nah, di kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai bangun datar lingkaran dan layang-layang. Seperti apa contoh bangun datar dari lingkaran dan layang-layang di kehidupan sehari-hari? Angkat tangan. Ya, lingkaran. Ada bola. Ya, bola. Bakso. Bakso. Apa lagi? Buah. Buah. Ayo Pak Rizal, kenapa diam saja? Sekarang ada bola Bu. Sudah disebutkan Kaina, bola, ya. Layang-layang. Iya, layang-layang. Nah, ini ya, jadi ini adalah contoh konkret di dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran dan layang-layang. Di situ ada tutup toples, meja bundar, jam dinding, trampolin, dan layang-layang. Siapa yang tahu ciri-ciri dari layang-layang seperti apa? Belum tahu? Nah, baiklah, Bu Anya bakal jelasin apa itu ciri layang-layang. Yaitu yang pertama ini ada 4 sisi yang sama besar. Lalu ada 2 sudut yang berpasangan. Dia berhadapan ini sama besar. Lalu layang-layang juga memiliki diagonal yang saling tegak lurus. Nah, di sini sudah ada Ibu gambar lingkaran nih. Apa itu ciri-ciri lingkaran? Apa saja? Bulat. Ya, bulat. Tidak salah. Jadi ciri-ciri lingkaran itu memiliki titik pusat. Ini adalah titik pusatnya ya. Kelihatan tidak anak-anak? Ya, ini titik pusat. Jika kita tarik ke samping dari titik pusat ke daerah busur, namanya jari jari.
tidak boleh. Kenapa? Karena diameter adalah membagi sisi lingkaran bawah atau sisi lingkaran atas dengan bawah atau lingkaran sebelah kiri dengan sebelah kanan. Intinya membagi dua lingkaran. Nah, untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Ibu Aul. Ditepuk tangan buat Ibu Aul. Oke, tadi sudah dijelaskan ya tentang sifat-sifat, ciri-ciri dan karakteristik bau datar, layang-layang dan lingkaran. Sekarang kita akan belajar tentang luas lingkaran dan luas layang-layang. Bagaimana sih menghitung luas lingkaran? Oh ya, kita pakai gambarnya Bu Ayin tadi ya. Di sini ada gambar lingkaran. Oke, tadi kalau jari-jari itu dari titik pusat ke salah satu busur. Sini ya, ini dilambangkan dengan R. Oke, untuk rumus lingkaran, rumus luas lingkaran yaitu adalah L sama dengan Pi dikali R pangkat 2. Oke, Pi di sini itu bernilai 22/7. Jadi nanti untuk menghitung luas lingkaran kita membutuhkan yang namanya Pi atau 22/7. Nah, di sini Ibu akan memberi satu contoh soal. Kita menggunakan jari-jarinya adalah 14 cm. 14 cm. Kita masukkan L adalah L ya, luas ya. Sama dengan Pi berapa? 22/7. Ya, 22/7. Dikali R pangkat 2. Jari-jarinya berapa? Di sini jari-jarinya berapa? 14. Karena pangkat 2 berarti 14 dikali 14. Oke, kita turunkan. 7 kita bisa coret, silakan. Di sini jadi 22 dikali 2 sama dengan, coba ada yang bisa menghitungkan? 44. Kemudian 24 dikali 14 berapa? Yuk, 44 dikali 14. 4 dikali 4 16. 41. 4 dikali 4 16 ditambah 1 17. Kemudian 4 dikali 1 4 dikali 1 4. Lalu ditambahkan, ada 6-nya turun. 7 ditambah 4 berapa? 11. 1 ditambah 1 2 ditambah 4 6. Nah, berarti 616. Kemudian untuk yang layang-layang tadi sudah ya, yang luas lingkaran ya, yaitu apa rumusnya tadi? Pi kali R pangkat 2. Oke. Yang selanjutnya yaitu luas layang-layang. Di sini ada D1 dan D2. D1 mana, D2 mana ya? Jadi D1 itu yang panjang dan D2 yang pendek. Di sini Ibu akan memberi satu contoh soal. Di sini untuk rumus luas layang-layang yaitu setengah dikali D1 dikali D2. D1 adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Untuk layang-layang di papan tulis ini, D1-nya itu adalah dari sini ke sini. Yang kemudian D2-nya yang pendek. Kita buat satu contoh soal. Untuk D2-nya kita buat dengan panjang 5 cm. Kemudian D1-nya 10 cm. Coba
hitung bareng-bareng ya. Luas layang-layang sama dengan setengah dikali B1 dikali B2. Berarti setengah dikali 10, kan di sini 10 cm ya. Kemudian dikali 5. Coba hitung 1/2 dikali 10 dikali 5. 5 ya 25 cm per seksi. Kalau luas itu ada tulisannya 4 ya. Setelah ini ibu akan memberikan latihan soal yaitu sebuah LKPD seperti kerjakan masing-masing ya. Ibu akan memberi pertanyaan. Oke, sudah semua ya LKPD-nya? Oke, ada yang maju satu orang untuk mengerjakan nomor 1. Ya, Fariza maju. Coba dijelaskan dulu soalnya apa, terus jawabannya bagaimana. Sebuah toko mebel mempunyai kayu yang berbentuk lingkaran yang memiliki diameter. Jadi, jari berapa? Jari-jarinya 21. Luas meja tersebut adalah jadi di sini mencari luas sama dengan P kali R pangkat 2. Iya betul. Terus sama L sama dengan 22/7 kali 21 kali 21. ya, sini berapa? Hasilnya 1386 cm. Ya, punyanya Kaina, ayo jawabannya benar nggak? Sama nggak? Betul. Sama. Oke, beri tepuk tangan dulu ke Fariza. Oke. Selanjutnya, soal selanjutnya Kaina. Oke, soal yang selanjutnya itu layang-layang. Soalnya, Bu Tika memberikan tugas proyek kepada siswanya untuk membuat 5 buah layang-layang. Sebanyak 2 buah layang-layang memiliki ukuran diagonal 15 cm dan 20 cm. 3 layang-layang sisanya memiliki ukuran diagonal 10 cm dan 12 cm. Berapa luas kertas yang diperlukan untuk mengerjakan tugas dari Bu Tika tersebut? Jawabannya, yang pertama E1, salah Bu. Yang pertama cari layang-layang. Ya, luas layang-layang yang pertama setengah dikali D1 kali D2 yaitu setengah dikali 15 kali 20 sama dengan 150 cm. Terus dikalikan 2 jadi 300. Layang-layang yang kedua luasnya setengah dikali D1 dikali D2 sama dengan setengah dikali 10 kali 12 sama dengan 60. Dikalikan 3 sama dengan 180. Totalnya luas yang diperlukan yaitu 300 ditambah 180 sama dengan 480. Beri tepuk tangan ke Kaina. Ya, karena pelajaran tentang luas lingkaran dan lain-lain sudah selesai, sekarang kita panggil dulu banyak sini. Yuk, banyak sini. Oke, sambil kita ingat-ingat lagi, tadi hari ini sudah belajar apa saja? Luas lingkaran, luas dan layang-layang. Ya, betul. Untuk bangun datangnya tadi ada lingkaran dan layang-layang. Ada yang tahu satu sifat atau karakteristik lingkaran? Saya Ya. memiliki jari-jari dan juga diameter. Iya. Kak Rizal, kenapa dia bisa tanduk? Ya. Oke, setelah ini kita akan selesai kok. Nah, sudah ya itu tadi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Untuk selanjutnya untuk tetap semangat belajar, berangkatnya yang disiplin, yang rajin. Kita akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai.